Ini adalah daun tanaman dikotil, jadi tulang daun ini tertanam di antara jaringan spon dan jaringan palisadenes. Oke, ini daun yang memiliki tulang daun yang sangat kecil, ini yang dipanah ini, kemudian di antara jaringan-jaringan pengangkut itu terdapat sel-sel yang mengandung unsur sekresi, zat sekresi. Jadi itu terwarna lebih gelap karena dia mengandung senyawa kimia yang berbeda dari sel-sel yang lainnya. Kemudian itu di gambar yang atas ada sel yang besar juga di sebelah atas yang ada isinya hitam-hitam. Itu juga adalah sel-sel sekresi. Jadi karena dia sel biasanya disebut dengan idioblast. Oke, next. Nah, ini adalah tanaman dikotil. Ini tulang daun utama yang di tengah itu paling besar. Kemudian yang di kiri dan kanannya itu ukurannya sama saja besarnya. Jadi seperti gambar yang sebelumnya tadi, kalau yang dikotil itu karena yang disayat adalah setengah daunnya, maka ukuran pertulangan daunnya sama besar itu pada gambar nyatanya. Oke, jadi kalau pada tanaman dikotil itu jaringan pengangkut disebut dengan jaringan pengangkut yang paralel. Kemudian kalau yang pada tanaman dikotil jaringan pengangkutnya bentuknya seperti jala. Oke, next. Ngui ya. Klik. Ayo, hai Kal. Habis ya? Masih Bu. Nah, ini adalah struktur ikatan pembuluh atau jaringan pengangkut yang dimiliki oleh tanaman C4. Jadi kalian belum dapat fisiologi tumbuhan, tapi mudah-mudahan waktu SMA kalian juga sudah dapat. Jadi berdasarkan jalur fotosintesisnya, tumbuhan itu digolongkan menjadi 3, yaitu tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Kenapa disebut C3, C4, dan CAM? Itu karena jalur fotosintesisnya yang berbeda. Jadi ketika senyawa di dalam sel-sel klorofil itu menangkap CO2, dia akan membentuk apa? Jadi senyawa itu memiliki karbon berapa pada saat menangkap atau berikatan dengan CO2 yang berada di udara. Kalau bentuknya kalau C-nya 3 ya disebut dengan jalur fotosintesis C3. Kalau C-nya 4 ya C4. Kalau CAM itu sebenarnya mirip dengan C3 tetapi ada jalur perantara di antara. Sebelum ke C3 itu ada jalur perantara sehingga disebut dengan tumbuhan CAM. Umumnya tumbuhan C3 itu ya yang paling banyak ditemui di dunia. Kemudian tumbuhan C4 itu umumnya golongan rumput-rumputan dan beberapa famili dalam kelas dikotil. Misalnya bayam. Bayam itu dikotil tetapi memiliki jalur fotosintesis C4. Jadi kalau diamati secara anatomi, tanaman C4 memiliki struktur yang khusus. Jadi itu adalah gambar ikatan pembuluh. Kemudian yang bunder-bunder yang gede-gede, selnya gede-gede, itu mengelilingi xilem dan floem atau mengelilingi jaringan pengangkut itu disebut dengan bundle set. Bundle set ya. Jadi kalau pada tanaman C4, CO2 itu tidak langsung masuk ke dalam sel-sel mesofil, tetapi diikat dulu oleh senyawa yang ada di dalam sel-sel bundle set itu
Sel bundle set sebenarnya adalah jaringan mesofil karena dia adalah sel-sel parenkim. Tetapi dia memiliki ukuran yang berbeda dibandingkan dengan sel-sel parenkim yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ini adalah C4 yang dimiliki oleh tanaman monokotil. Kalau pada tanaman dikotil misalnya bayam, di sebelah atas atau di bawah permukaan epidermis atas juga terdapat sel-sel palisade. Kalau karena ini adalah tanaman monokotil, ini ada tanaman monokotil golongan rumput-rumputan, sehingga ya strukturnya seperti itu karena tadi Ibu sudah jelaskan bahwa jaringan mesofilnya sulit dibedakan antara jaringan spons dan jaringan palisade. Jadi ikatan pembuluh yang dikelilingi oleh bundle set, apa ya bahasa Indonesianya, nggak tahu ibu taunya bundle set, fahamnya ya lebih mudah mengingat. Itu adalah sel-sel parenkim yang memiliki ukuran hampir seragam. Kemudian di atas dan di bawahnya itu adalah sel-sel sklerenkim. Jadi dia menguatkan jaringan pengangkut yang dikelilingi oleh bundle set itu. Tapi biasanya kalau pada dikotil C4 itu kelompok sklerenkim yang berada di atas dan di bawah ikatan pembuluh itu kadang ada, kadang tidak. Next. Oke, spesialisasi dari daun. Jadi spesialisasi dari daun itu disebabkan karena adaptasi atau sebagai bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan atau habitatnya. Jadi kalau tumbuhan yang hidup di daerah berair itu memiliki daun yang bagaimana sih? Kalau di daerah kering memiliki daun yang bagaimana sih? Atau anatominya yang bagaimana? Bahkan pada jenis yang sama, kalau diletakkan pada tempat yang berbeda, memiliki struktur yang agak berbeda. Misalnya, dalam penelitian yang Ibu lakukan terhadap tanaman kedelai, maka tanaman kedelai yang ternaungi itu akan memiliki ukuran daun lebih luas. Lebih luas ya, dibandingkan dengan tanaman kedelai yang ditempatkan pada tempat yang mendapatkan sinar matahari penuh. Jadi kenapa dia lebih luas dan lebih tipis? Karena sinar mataharinya kan datangnya kadang-kadang, karena namanya ternaungi. Kadang ada, kadang tidak. Nah, tumbuhan akan beradaptasi untuk memaksimalkan ukuran daun untuk menangkap cahaya matahari yang datangnya tidak kontinu. Begitu. Oke, next. Itu contoh penelitian Ibu. Perbedaannya sekitar 20 sampai 26% luas daunnya antara tanaman yang ternaungi dan yang tidak ternaungi. Oke, next. Oke, ini adalah xerophyt. Xerophyt adalah sebutan untuk tumbuhan yang hidup di daerah yang sangat kering atau gurun. Cirinya adalah kutikulnya sangat tebal. Kemudian epidermisnya multiseriat, stomatanya adalah cryptastomata. Kemudian di epidermisnya juga banyak yang terdiferensiasi menjadi trikom sehingga kalau kita lihat daunnya berbulu. Umumnya adalah isobilateral. Artinya ada parenchyma palisade di bawah epidermis atas dan di atas epidermis bawah. Next. Ini daun gymnosperm. Gymnosperm itu daunnya juga seromorf, menunjukkan ciri-ciri seromorf. Kemudian adanya jaringan transfusi tadi yang sudah Ibu jelaskan, dia merupakan jaringan aksesoris. Jadi jaringan transfusi itu adalah gabungan antara sel-sel trakei dan juga sel-sel parenkim. Jadi jaringan ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas pengangkutan pada tumbuhan baik yang dilakukan oleh xilem maupun phloem. Jadi makanya dia dikatakan sebagai jaringan aksesoris saja. Jadi dia tidak memberikan sumbangan apa-apa di dalam pengangkutan air dari akar ke atas dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh yang lainnya. Oke, next.
Nah, itu gambarnya. Karena dia menghasilkan resin yang cukup banyak, sehingga pinus itu resinnya bahkan bisa disadap, di daunnya pun terdapat saluran resin, atau resindak itu saluran resin. Dia adalah struktur sekresi yang berbentuk apa ya? Ya berbentuk saluran. Kan ada struktur sekresi itu ada yang berbentuk apa ya? Lobang, bukan lobang sih, dia terkonsentrasi di satu tempat. Jadi dia ruangan, rongga namanya. Rongga, tetapi dia tidak panjang. Kalau ini ya sepanjang daunnya panjangnya 15 cm, ya resindaknya 15 cm. Kalau batangnya panjangnya 15 meter, ya resindaknya 15 meter. Itu walaupun nanti terpotong-potong. Maksudnya terpotong-potong itu seperti struktur silem yang membentuk pembuluh-pembuluh. Nggak mungkin dia dari atas ke bawah los gitu, tidak. Oke, next. Nah, itu pembesarannya saja. Next. Itu juga sama saja. Ini bentuknya segitiga. Ini lebih jelas. Waktu kita belajar sel-sel parenkim, ada sel parenkim lipatan yang merupakan parenkim khusus yang dimiliki oleh tumbuhan gimnosperm berdaun jarum. Di gambar ini terlihat sangat jelas. Jadi sel-sel parenkim itu dindingnya berlipat-lipat, memiliki lipat menjadi beberapa lekukan yang begitu nyata. Jadi bagus ini gambarnya. Oke, next. Rasanya udah selesai kuliah kita hari ini ya. Nah, ini tanaman yang xerofit tadi. Ada hipodermisnya, ada sunken stomatanya. Jadi sunken stomata itu ini ya, di sebelah bawah ini yang kelihatan bolong-bolong ini itu cekung gitu loh, cekung melekuk ke sebelah dalam sehingga stomatanya itu ada di sebelah dalamnya itu. Jadi kalau biasanya kan stomata itu memiliki ketinggian yang sama dengan sel-sel epidermis yang lain, ini tidak, dia lebih rendah dari permukaan epidermis di mana dia berada. Ini gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sunken stomata yang terlihat dalam sayatan ini. Ini ada ancestral fusion tissue, ada endodermis. Ini kayaknya daun gimnosperm tetapi yang lebar, mungkin sejenis apa ya, yang di Lampung Barat itu apa? Damar. Damar itu kan juga daunnya tebal. Jadi rasanya kalau disayat seperti ini. Karena nggak ada namanya. Oke, next. Ini tanaman yang hidup di air atau biasa disebut dengan hidrofit. Dia tidak kompleks. Jadi artinya kekomplekan variasi anatominya itu sangat sedikit dibandingkan dengan daun yang tadi yang hidup pada daerah xerofit. Silemnya sedikit karena mungkin dia masih bisa menyerap air dari bagian lain selain akar. Kutikulanya juga sangat sedikit karena dia harus menguapkan air yang cukup banyak karena dia hidup di dalam air, jadi kandungan air di dalam badannya itu tinggi sehingga kutikulanya tipis sehingga ada kemungkinan air mungkin lepas dari celah-celah sel-sel epidermis karena kutikulanya yang minimal. Kemudian epistomatik itu artinya dia tergenang, terapung atau floating. Jadi stomata itu tidak berada di permukaan bawah daun. Tetapi di permukaan bawah daun malah tidak ada stomata sama sekali. Tetapi stomatanya ada di atas permukaan daun atau di epidermis atas sehingga daun disebut dengan daun epistomatik. Kemudian ruang antar sel yang cukup besar ini
disebut rongga udara, kemudian ada sel-sel khusus yang berfungsi untuk menangkap udara yang disebut dengan parenkim udara. Besarnya ruang udara pada tanaman hidrofit ini menyebabkan tanaman itu menjadi floating atau terapung. Oke, next. Nah, ini daun apa ini? Ini daun monokotil, kayak lidah buaya gitu. Jadi jaringan pengangkutnya cuma kecil-kecil. Kalau kita mengiris lidah buaya itu, yang di tengah-tengah daun, kayaknya malah nggak ada jaringan pengangkutnya. Padahal ada tuh, kalau di sayatannya ada, tapi kecil-kecil banget itu. Jadi tertanam pada sel-sel parenkim yang cukup tebal. Kemudian untuk menguatkan, itu kelihatan jaringan-jaringan kolenkim yang berkelompok di gambar yang sebelah kiri. Itu di gambar sebelah bawah itu ada kelompok-kelompok sel yang warnanya abu-abu atau lebih gelap, itu adalah jaringan penguatnya. Jadi jaringan parenkim yang setebal itu dikuatkan oleh jaringan-jaringan kolenkim. Ini kolenkimnya didominasi di sebelah permukaan bawah daun. Oke, next. Ini contoh tanaman-tanaman yang berair. Habis. Terima kasih atas perhatiannya. Haikal pesan Ibu ya, Ibu tungguin. Nanti kalau masih ada yang salah nanti Ya Ibu, mungkin dibenerin ya. Ya Ibu, Oke, maaf terima Ibu. kasih atas perhatiannya ya. Sebelum bubar boleh Haikal screenshot dulu Ibu ya. Oh iya, Untuk teman-teman bisa tadi dibuka kameranya. udah di screenshot berapa kali tuh? Belum Ibu. Mau di screenshot. Malah belum. Soalnya nggak kelihatan. Mana tuh? Oke, iya, oke. Nggak apa-apa. Mestinya tadi yang ada materinya, terus ada kehadirannya gitu, nggak apa-apa. Ibu perlu untuk membuat laporan ke Prodi. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ibu. Mumpung waktunya. Iya ya. Maaf Bu, sebelumnya izin bertanya. Boleh. Tapi bukan terkait materi yang tadi Bu. Ya boleh, tanyalah. Gini Bu, kan UTS kemarin itu pemberitahuannya kan mendadak Bu. Nah kami ada yang tidak memegang HP Bu. Jadi udah jam 1 itu terus telat Bu ngirimnya. Jadi gimana ya Bu? Jangankan jam 1, yang ngerjain jam 7 malam aja ada. Iya Bu, kami nggak megang HP Bu. Jadi gimana Bu? Masih diterima kan Bu? Perasaan waktu itu Haikal ngasih tahu, Ibu kami siap ujian jam 8 lah, karena ada tamu di rumah. Saya nggak buka lagi. Buka-buka udah selesai masak. Ponaan-ponaan udah pada pergi ke laut. Udah lega, udah beres-beres, baru buka HP. Walah, Haikalnya minta ujian. Padahal semuanya sudah disiapin. Terus kata Ibu, hari Selasa ya pas jam praktikum. Pikir Ibu sudah di-share ke teman-temannya. Makanya jam 1 itu tanpa aba-aba Ibu langsung share. Belum Bu. Nah, Haikal ini yang salah nih. Ya nggak apa-apa. Kami nggak dapat pemberitahuan sama sekali. Jadi masih Gak diterima apa-apa, kan Bu TS-nya? Masih. Ibu lihat di Google, di hasil dari Google Form-nya, di halaman responnya semuanya sudah masuk kok. Ya banyak sudah masuk. Tapi nilainya nggak gede-gede juga ya? Ya apa nilainya jelek Bu? Udah di ujian diulang juga nilainya masih nggak bagus-bagus juga loh. Yang nilainya bagus cuma 2 orang. Siapa Bu? Ya udahlah nggak apa-apa. Ya nggak apalah ibunya. Banyak ya Bu. Apa mau di-share itunya hasil ujiannya? Mau di-share Google Spreadsheet-nya. Oh, nggak usah ya. Ya nggak apa-apa. Ya Bu nggak usah Bu.
Ya, makasih banyak biar ya, nggak Bu. apa-apa. Iya, iya. Kalau nggak ada pertanyaan, itu terus nilai yang ujian awal mau digimanain? Digabung? Atau jadi 60-40? Atau 50-50? Nggak tahu, Untuk nanti. nambah-nambahin, Bu. Oh, Nambah-nambahin aja, Bu. nambah-nambahin. Iya, Ini Bu, biar bayinya nggak kecil loh, banget masa nambahin? nilainya. Iya, Maaf iya, Bu, nah. tapi ada Bu, di ujian pertama itu ada yang nggak bisa ngirim soal juga Bu. Tapi semua terkirim di itu Ibu, semuanya, semua tanggapan itu ada isinya kok. Udah Ibu cek tanggapannya? Udah Ibu cek lembar tanggapannya? Semuanya ada filenya kok. Bu, Ya, itu sebenarnya yang di screenshot itu nilai bonus. Ya dan nanti Ibu pertimbangkan mau untuk apa yang nilai yang pertama, kemudian mau diapakan dengan nilai yang kedua. Biasanya saya akan mencari solusi yang terbaik untuk mahasiswa. Tapi kalau solusi itu sama ya. Kalau untuk menambahkan semuanya ditambahkan, kalau untuk membagi semuanya dibagi. Kalau yang ujian itu 70%, yang kedua 70%, yang pertama 30%, semuanya akan mendapatkan porsi sama. Jadi kalau ada yang tidak tertolong, saya tidak akan membeda-bedakan pertolongan. Jadi pertolongan itu diberikan sama, yang nilainya besar ya ditolongnya segitu, yang nilainya kecil ya segitu. Kalau yang sudah ditolong kemudian tidak terangkat, ya Tambah maaf. diangkat. Ya maaf, karena Ibu akan memberikan bantuan itu jumlahnya sama. Jadi semua diperlakukan sama. Jadi satu kelas itu, antara satu kelas dengan kelas yang lain kadang-kadang diperlakukan dengan yang berbeda. Ada yang ditambah 20%, ada yang ditambah 10%, ada yang ditambah 7%. Tapi dalam satu kelas itu akan mendapat perlakuan yang sama. Nggak ada bedanya, oh si A ditambah 10%, di B ditambah 35%, si C tambah 5%, tidak. Semuanya akan mendapat perlakuan sama. Kuncinya adalah nilai yang tertinggi tidak melampaui 100. Jadi kalau terlalu jomplang antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah, kemudian yang rendah agak banyak, kemudian Ibu bantu misalnya dengan menambahkan angka 17, dengan menambahkan angka 22 misalnya. Penambahan itu Ibu pertimbangkan sampai nilai yang tertinggi itu tidak melampaui 100. Karena nilai 100 itu tidak masuk akal. Jadi paling yang nilai tertinggi itu sampai 98, 97, kadang 95. Kalau yang nilainya paling bawah tidak terangkat oleh penambahan itu, ya mohon diterima nasibnya. Habis setiap tahun nilai itu selalu dibantu, tidak pernah tidak dibantu. Kalau tidak dibantu itu tidak lulus semua. Apalagi Mortum kemarin itu. Pakai ya bantuan semua. Ya karena memang Ibu merasa perkuliahannya tidak maksimal, Ibu juga tidak bisa berekspresi dengan maksimal ketika menjelaskan kuliah karena memang tidak bertatap muka secara langsung. Jadi juga Ibu tidak bisa mengharapkan penerimaan kalian lebih baik dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Maka Ibu juga akan memberikan pertimbangan untuk itu. Nggak mungkin nilainya sama dengan ketika kita ada tatap muka dan ketika tidak ada tatap muka. Begitu ya. Udah jangan khawatir, Mortum kemarin nggak ada yang nggak lulus kan? Nilainya bagus-bagus kan? Alhamdulillah, Bu. Bagus. ya Bu, makasih ya Bu. Ya Ibu juga manusia loh, Nak. Ibu juga ngerasain anak-anak yang di rumah juga belajarnya juga nggak bisa maksimal. Apalagi yang kecil itu kalau udah boring, udah nggak mau lagi, boro-boro. Buka soal aja nggak mau. Kadang 3-4 hari nggak mau ngerjain tugas. Jadi kadang-kadang ngerjain tugas, nggak mau direkam lah. Harus ngenyetor hafalan. Nggak mau kalau direkam lah. Terus gimana mau nyetornya? Nah, sampai bu gurunya aja tanya, ini kok nggak pernah setor hafalan? Anaknya nggak mau direkam. Direkam dia teriak-teriak, terus gimana? Mau dipukuli anaknya? Kan nggak mungkin. Kalian saja yang sudah dewasa, mungkin ada kesadaran untuk hadir di setiap kuliah, untuk memberikan respon yang terbaik di setiap pertemuan dalam kuliah. Tapi yang namanya sewaktu singkat, kadang-kadang tiba-tiba Zoom keluar sendiri, kadang-kadang Google Meet keluar sendiri karena sinyal.
Ya, artinya Ibu tidak bisa menuntut yang lebih dari ya cukup-cukup aja lah. Semoga materi yang diberikan bisa memberikan manfaat, tapi untuk menuntut faham yang begitu faham, Ibu juga tidak bisa. Ya di atas pertimbangan itu juga Ibu nggak mungkin memberikan nilai yang begitu kecil kepada mahasiswa. Begitu ya. Sampai ketemu besok lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya.